Ketegangan di Timur Tengah kembali meledak. Pagi waktu setempat, aliansi militer yang terdiri dari Iran, Qatar, Suriah, dan Yaman meluncurkan gelombang rudal balistik ke pangkalan udara Ramon, salah satu fasilitas paling vital milik Angkatan Udara Israel di Guru Negev. Serangan itu dikonfirmasi menewaskan sejumlah personel dan menghancurkan 6 jet tempur F-35, pesawat kebanggaan Israel yang selama ini disebut-sebut tak terlihat radar. Ternyata yang tak terlihat bukan jetnya, tapi kesiapan mereka. Laporan awal menyebutkan lebih dari 20 rudal Al-Nasir ditembakkan secara serentak dari berbagai arah, dari Teluk Persia, Pantai Suriah, hingga pesisir Laut Merah. Radar pertahanan Iron Dome kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi yang datang dengan presisi tinggi. Dalam hitungan detik, langit Negev berubah menjadi ladang api. Ledakan besar mengguncang area pangkalan, disertai kobaran asap hitam tebal yang terlihat hingga puluhan kilometer. Ini adalah pembalasan langsung atas agresi udara Israel di perbatasan Gaza minggu lalu, kata seorang pejabat militer Iran dalam konferensi pers darurat di Teheran. Ia menambahkan bahwa rudal Al-Nasir dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan modern yang hanya bagus di pameran dagang. Sindiran itu jelas, Iron Dome tampaknya lebih cocok jadi menara Wi-Fi daripada pelindung udara. Israel sendiri langsung menutup seluruh akses menuju wilayah Negev. Pihak IDF, Israel Defense Forces, mengakui adanya kerusakan signifikan di pangkalan Ramon, namun menolak memberikan angka pasti soal korban. Namun, beberapa rekaman satelit memperlihatkan hanggar terbakar dan puing pesawat berceceran di landasan. Ledakannya sangat besar, kami kira itu gempa bumi, kata seorang warga Be'er-Sheva yang jaraknya 30 km dari lokasi. Ia menyebut langit malam berubah oranye kemerahan dengan kilatan cahaya beruntun menghantam arah barat daya. Sumber militer Suriah menyebut serangan ini sebagai koordinasi terbesar pasca era ISIS, yang menandakan babak baru kerjasama strategis antara Teheran, Doha, Damaskus, dan Sanaa. Rudal Al-Nasir sendiri merupakan pengembangan dari proyek rudal Kahir 3 buatan Yaman, namun telah dimodifikasi oleh Iran untuk jarak tembak hingga 1.200 km dengan hulu ledak presisi. Seorang analis pertahanan di Doha menyebut serangan ini tepat sasaran dan terlalu sunyi untuk dideteksi radar. Kalau sistem pertahanan Israel disebut canggih, mungkin canggihnya cuma di PowerPoint, tambahnya sinis di siaran langsung Al-Mayadin. Sementara itu, pemerintah Israel tengah melakukan rapat darurat Kabinet Keamanan. Perdana Menteri Israel dikabarkan memerintahkan pembalasan penuh terhadap semua pihak yang terlibat. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi apakah Israel akan menyerang langsung Iran atau hanya menargetkan milisi pro-Teheran di Suriah dan Yaman. Hari setelah pangkalan udara Ramon dihantam rudal Al-Nasir, suasana di jantung politik Israel berubah drastis. Gedung-gedung pemerintahan dijaga ketat, jalan-jalan di sekitar Knesset dipenuhi kendaraan lapis baja, dan siaran televisi nasional berganti nada dari sombong menjadi panik. Pemerintah Israel yang selama ini menampilkan citra tak terkalahkan, kini sibuk mencari kambing hitam. Sumber di dalam Kabinet Keamanan menyebut pertemuan darurat berlangsung lebih dari 6 jam, diwarnai adu argumen antara militer dan pejabat politik. Perdana Menteri menuntut penjelasan kenapa Iron Dome gagal total menahan hujan rudal. Kepala Staf IDF menjawab dengan dingin bahwa sistem pertahanan itu tidak dirancang untuk menghadapi badai skala penuh dari 4 arah sekaligus. Jawaban itu membuat ruangan senyap, mungkin karena akhirnya ada yang berani bilang kebenaran, sesuatu yang sudah lama absen di Tel Aviv. Sementara itu, kelompok oposisi memanfaatkan momen ini untuk menyerang balik pemerintah. Mereka menuding kabinet terlalu sibuk berpolitik dan menekan Palestina, tapi abai memperkuat pertahanan internal. Anggota parlemen dari Partai Biru Putih menyindir bahwa pemerintah lebih sering menembak tweet daripada menembak rudal musuh. Sindiran itu disambut tawa di ruang sidang. Tawa getir dari mereka yang tahu bahwa yang dibakar kemarin bukan hanya pesawat, tapi juga reputasi nasional. Media lokal seperti Haaretz dan Yediot Ahronot memberitakan kebingungan publik yang luar biasa. Rakyat Israel yang terbiasa melihat militernya menang dalam setiap operasi, kini dihadapkan pada fakta pahit. Pangkalan paling aman di negeri itu bisa dihancurkan dalam satu malam. Analis menyebut peristiwa ini sebagai kejutan strategis terbesar sejak Perang Yom Kippur 1973. Tapi setidaknya kali ini tidak ada yang bisa disalahkan kecuali kesombongan sendiri. Di luar negeri, sekutu-sekutu Israel bereaksi dengan nada berhati-hati. Washington mengutuk serangan rudal gabungan itu, tapi tidak menjanjikan dukungan militer tambahan. Pentagon hanya mengeluarkan pernyataan diplomatik, "Kami mendukung hak Israel untuk membela diri." Terjemahannya, kami dukung kalian tapi jangan harap kiriman senjata gratis minggu ini.
Uni Eropa menyerukan penahanan diri dari semua pihak, pernyataan klise yang bahkan dibacakan dengan suara datar oleh juru bicara. Sementara Rusia dan Tiongkok menolak mengutuk Iran, Qatar, Suriah atau Yaman dengan alasan serangan itu merupakan reaksi terhadap agresi sebelumnya. Dengan kata lain, dunia tahu siapa yang memulai, dan kali ini yang kalah harus belajar menerima giliran. Di dalam Israel sendiri, masyarakat sipil mulai mempertanyakan strategi pertahanan yang selama ini dipuja. Demonstrasi kecil muncul di Tel Aviv dan Haifa. Warga menuntut transparansi soal korban dan biaya miliaran dolar yang dihabiskan untuk sistem Iron Dome. Iron Dome yang dulu jadi kebanggaan, kini berubah jadi bahan meme nasional. 2 hari setelah pangkalan udara Ramon luluh lantak oleh rudal Al-Nasir, Israel akhirnya mengumumkan operasi balasan yang diberi nama Pedang Cahaya. Namun hingga pengumuman itu disiarkan, belum satupun rudal atau pesawat Israel benar-benar bergerak. Dunia menunggu, rakyat menatap langit, dan para jenderal masih sibuk rapat. Ironisnya, operasi yang digadang-gadang sebagai simbol kekuatan itu justru memperlihatkan kebingungan di jantung pertahanan Israel. Sumber di Kementerian Pertahanan mengungkap bahwa keputusan menyerang Iran, Suriah, atau Yaman belum bisa diambil karena perdebatan internal yang tajam. Sebagian jenderal menilai pembalasan langsung ke Iran terlalu beresiko, sementara kubu politik mendorong aksi cepat demi memulihkan citra. Dengan kata lain, para politikus ingin perang untuk rating, para jenderal ingin tidur nyenyak dulu. Sementara mereka berdebat, dunia menyaksikan Israel dalam posisi yang jarang terlihat, defensif dan gugup. Di pangkalan militer Nevatim, barisan jet F-15 dan F-16 terlihat disiapkan, tapi tidak ada pergerakan nyata. Pilot menunggu perintah, radar aktif, tapi koordinat target belum dikirimkan. Laporan internal menyebut kekhawatiran besar akan serangan balasan rudal tahap kedua dari aliansi Iran, Qatar, Suriah, dan Yaman. Begitu mereka menyalakan mesin jet, kami bisa pastikan sistem radar mereka langsung jadi titik panas, ujar seorang pejabat militer Iran dalam siaran televisi. Ia menambahkan dengan nada santai, mereka boleh menyerang, tapi jangan kaget kalau Negev jadi lautan kaca lagi. Nada santai yang lebih menusuk daripada ancaman resmi. Di Tel Aviv, suasana semakin panas. Pemerintah menekan militer agar memberikan hasil konkret, tapi militer justru menyoroti kekurangan amunisi presisi setelah perang Gaza terakhir. Ujar salah satu sumber militer kepada Haaretz, stok rudal pintar kita sudah menipis. Kalau mau serangan besar, kita harus pinjam dulu dari Washington. Lucunya, tampaknya satu-satunya yang pintar di sini cuma rudalnya, bukan kebijakan mereka. AS dikabarkan mengirim delegasi intelijen untuk membantu Israel menganalisis rute peluncuran rudal Al-Nasir. Namun hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar rudal itu terbang rendah melalui jalur elektronik yang nyaris tak terdeteksi. Para pakar Amerika pun dibuat bingung. It's a ghost trajectory. 2 minggu setelah serangan rudal gabungan menghantam pangkalan udara Ramon, sisa-sisa kehancuran masih terlihat jelas di tengah gurun selatan Israel. Dari udara, area yang dulu disebut jantung kekuatan udara Israel kini tampak seperti piring raksasa terbakar, dengan hanggar-hanggar melengkung menjadi abu dan landasan pacu retak sepanjang ratusan meter. Tim investigasi internasional yang dikirim secara diam-diam menggambarkan situasi di sana sebagai zona nol pertahanan Israel. Puing-puing jet tempur F-35 yang hangus sebagian dikumpulkan untuk diperiksa, namun sebagian besar telah meleleh bersama aspal yang terbakar. Para penyidik menemukan bekas pecahan logam rudal Al-Nasir yang mengindikasikan hulu ledak termobarik, bukan konvensional. Efeknya begitu kuat hingga menciptakan gelombang panas yang menembus bunker bawah tanah. Dengan kata lain, kalau dulu Israel sombong karena punya bunker tahan ledakan, sekarang mereka tahu artinya sauna nasional. Warga sipil di sekitar Negev mengaku masih trauma. Suara ledakan malam itu mengguncang kaca rumah hingga pecah, dan beberapa orang mengira sedang terjadi gempa besar. Kami tidak pernah membayangkan tempat itu bisa diserang, ujar Miriam, seorang guru di BR Shiva. Kami pikir tempat itu kebal dari apapun. Ironinya, ternyata hanya ego yang benar-benar kebal di sini. Tim SAR dan militer masih berusaha mengevakuasi reruntuhan yang menimbun beberapa personel udara. Pemerintah menolak mengumumkan jumlah korban, namun laporan independen menyebut lebih dari 40 prajurit hilang atau tewas. Beberapa di antaranya merupakan pilot yang baru menyelesaikan pelatihan F-35 di AS. Mereka baru belajar cara menghindar dari radar, namun sayangnya tidak sempat belajar menghindar dari realita. Sementara itu, Israel terus mencoba menampilkan wajah tegar di hadapan publik. Siaran televisi menayangkan upacara penghormatan militer dengan latar musik heroik, disertai pidato pejabat tinggi yang menekankan semangat juang dan kebanggaan nasional. Namun di belakang layar, suasana muram.
Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan dikutip mengatakan, "Kami tidak hanya menghilangkan pesawat, kami menghilangkan rasa aman yang sudah lama kami jual ke dunia." Kalimat jujur yang sayangnya tidak cocok dijadikan slogan pariwisata. Laporan dari Lembaga Riset Strategis Eropa menunjukkan bahwa dampak serangan Ramon meruntuhkan persepsi dominasi udara Israel di kawasan. Banyak analis menilai ini sebagai momen pergeseran kekuatan besar bahwa teknologi Barat tak lagi menjamin kemenangan. Rudal Al-Nasir, meski dibuat dengan biaya jauh lebih rendah daripada satu unit F-35, berhasil membalik peta kekuatan dengan cara yang paling ironis, menghancurkan simbol superioritas itu sendiri.